Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Multimedia Pembelajaran Matematika dari kelas 4A Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan mempresentasikan mengenai aplikasi iSpring Sweet Egg dengan anggota kelompok Alivia Azhari Rahma, Anugrah Agung Berliano, Apsar Isabella, dan Devi Permatasari. Disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Agung Berliano dengan NIM 11920500022 dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang aplikasi, yaitu yang bernama aplikasi iSpring Sweet 8. Lalu, apa itu aplikasi iSpring Sweet 8? iSpring Sweet 8 merupakan salah satu tool yang mengubah file presentasi menjadi bentuk flash dan bentuk SCROM atau AICC, yakni bentuk yang biasa digunakan dalam pembelajaran dengan e-learning LMS, Learning Management System. iSpring secara mudah dapat diintegrasikan dalam Microsoft PowerPoint sehingga penggunaannya tidak membutuhkan keahlian yang rumit, sebagaimana dalam sebuah inovasi yang baru yang harus dilakukan. Kemudian ada fitur yang ada di aplikasi iSpring Sweet 8. Ada apa saja? Yang pertama itu iSpring Sweet 8 bekerja sebagai add-ins PowerPoint. Untuk menjadikan file PowerPoint lebih menarik dan interaktif berbasis Flash dan dapat dibuka di hampir setiap komputer atau platform. Yang kedua, dapat dikembangkan untuk mendukung e-learning. iSpring Sweet 8 dapat menyisipkan berbagai bentuk media sehingga media pembelajaran yang dihasilkan akan lebih menarik. Di antaranya adalah dapat merekam dan sinkronisasi video presenter, menambahkan flash dan video YouTube, mengimpor atau merekam audio, menambahkan informasi pembuat presentasi dan logo perusahaan, serta membuat navigasi dan desain unik. Kemudian yang ketiga, mudah didistribusikan dalam format flash yang dapat digunakan dimanapun dan dioptimalkan untuk web. Yang keempat, membuat kuis dengan berbagai jenis pertanyaan atau soal, yaitu true atau false, multiple choice, multiple response, type in, matching, sequence, numeric, fill in the blank, multiple choice text. Itu ya. Dari pemaparan mengenai iSpring sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa iSpring merupakan sebuah tool yang bisa terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Office PowerPoint dan dapat mengubah file PowerPoint ke dalam bentuk flash movie. iSpring membuat seolah-olah presentasi yang kita susun dibuat dengan menggunakan Adobe Flash. Penggunaannya pun sangat mudah, sehingga para pemula sekalipun akan sangat nyaman dalam membuat bahan ajar presentasi pembelajaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Permatasari dengan NIM 11920500033. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari iSpring Sweet 8. Untuk kelebihan dari iSpring Sweet 8 yaitu yang pertama, iSpring Sweet 8 dapat mempublikasikan media ke dalam 6 format, diantaranya yaitu video, CD, LMS, web, iSpring Learning, dan iSpring Cloud. Yang kedua, software iSpring Sweet 8 dalam pengoperasiannya terhubung pada Microsoft PowerPoint, sehingga sangat mudah untuk digunakan. Yang ketiga, iSpring Sweet 8 memiliki tools untuk simulator percakapan, sehingga pengguna dapat memasukkan suatu dialog yang disimulasikan. Keempat, media pembelajaran interaktif yang dihasilkan oleh iSpring Sweet 8 dapat dijadikan sebagai media untuk pembelajaran secara mandiri, karena memiliki fitur kunci yang berfungsi untuk mengunci alur media sehingga peserta didik akan belajar secara teratur sesuai dengan urutan materi yang harus dipelajari. Selain itu, pendidik dapat mencantumkan beberapa jenis media ke dalam satu tampilan media pembelajaran, diantaranya yaitu animasi, teks, video,
gambar, suara, simulasi, dan menu pembuatan soal dengan bentuk yang beragam. Yang kelima yaitu ukuran file media yang dihasilkan cukup ringan, sehingga sangat mudah untuk diduplikasikan dan disebarluaskan baik melalui flash disk ataupun CD. Untuk kekurangan dari Spring-Shoot 8 yaitu yang pertama, Spring-Shoot 8 tidak dilengkapi oleh kemampuan untuk mengontrol dan mendeteksi siapa saja yang telah mengakses media yang digunakan. Yang kedua, Spring-Shoot 8 tidak dapat digunakan untuk pembelajaran praktikum. Yang ketiga, Spring-Shoot 8 tidak memiliki kemampuan untuk membuat animasi 2 atau 3 dimensi. Spring-Shoot 8 hanya dapat mencantumkan media sehingga tidak mampu untuk membuatnya secara langsung sesuai dengan konsep yang diinginkan. Perkenalkan, nama saya Apsar Isabella dengan NIM 11920500023. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di iSpring Suite 8. Setelah membuka aplikasi iSpring Suite 8, akan muncul tampilan seperti ini. Fitur yang pertama ada fitur course. Di sini kita bisa membuat presentasi seperti PowerPoint atau mengedit PowerPoint yang sudah ada. Untuk fitur yang ada di PowerPoint itu sendiri tidak jauh beda dengan PowerPoint pada umumnya. Yang membedakan hanya tools iSpring Suite 8-nya. Di sini ada beberapa fitur yang tidak ada pada PowerPoint pada umumnya, yaitu seperti record audio untuk merekam suara, record video untuk merekam video, lalu ada manage narration itu untuk mengatur waktu tiap slide-nya, lalu ada quiz. Di sini kita bisa memasukkan quiz pada PowerPoint, lalu ada interaction, simulation, ada screen recorder, lalu ada character, YouTube, web object, flash movie, dan lain-lainnya. Lalu untuk fitur selanjutnya yang ada di iSpring Suite 8 yaitu ada quizzes. Di sini kita bisa membuat quiz atau survei. Lalu fitur selanjutnya ada interaction. Di sini kita bisa membuat multimedia interaktif atau kita bisa membuat buku melalui PDF atau Microsoft Word. Lalu fitur selanjutnya ada simulation. Di sini kita bisa membuat simulasi. Lalu fitur selanjutnya ada screencast. Di sini kita bisa screen recording atau nge-record webcam dan bisa juga nge-record dua-duanya secara bersamaan. Oke, perkenalkan, nama saya Alipia Cari Rahmah, NIM 11920500013. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan iSpring. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja ke tutorial penggunaan iSpring. Nah, di sini saya menggunakan iSpring Suite 8. Kita langsung saja buka aplikasi ini dengan mengklik 2 kali pada bagian aplikasi tersebut. Nah, maka akan terdapat beberapa pilihan kursus, quiz, interaksi, simulasi, dan screencast. Di sini saya akan membuat soal ujian atau soal quiz. Maka yang dipilih yaitu quizzes. Kemudian ada 2 pilihan yaitu graded quiz dan survei. Nah, graded quiz ini nantinya akan menghasilkan skor atau akan terlihat skor. Kalau survei tidak menghasilkan skor atau tidak muncul skor. Maka yang dipilih yaitu graded quiz. Kita buka, tunggu beberapa saat. Nah, ini dia tampilan awal dari menu iSpring Suite 8. Nah, di sini ada bagian intro slide. Intro slide ini yaitu cover atau bagian depan dari tampilan aplikasi nanti. Nah, di sini kita rubah menjadi judulnya quiz mengenai transformasi geometri kelas 8 MPN
kelas 8 SMPN 1 Kersamana contohnya. Kemudian kita bisa menambahkan gambar, audio, atau video. Di sini saya akan menambahkan gambar dari misalnya sekolah tersebut. Tetapi saya menggunakan gambar UIN karena tidak Nah, masukkan gambarnya. Kita lihat gambarnya nanti akan seperti ini. Kemudian audio. Kita juga bisa memasukkan audio. Kita pilih audionya ada di downloads, kemudian di quickly ini. Oke, kemudian kita lihat munculnya audio ini berarti di play audio in background-nya, nanti bakalan ada background-nya. Suaranya seperti itu. Kemudian deskripsinya tekan tombol start quiz untuk memulai mengerjakan. Oke, langsung saja ke question group 1 atau grup ke-1. Kita diisi dengan identitas ya. Identitas siswa. Oke. Maka biasanya di identitas itu ada, kita pilih survey question dengan short answer atau jawaban singkat. Biasanya ada nama lengkap. Kemudian yang kedua kita duplikat saja. Duplikat. Berarti setelah nama biasanya kelas ya. Kemudian kita duplikat lagi. Nomor induk. Cara menduplikatnya, kita tinggal tekan ini, kemudian tekan kanan, klik kanan. Nah, setelah selesai identitas, maka kita tambahkan question group kedua. Kita masukkan, berarti ini pertanyaan. Oke, pertanyaan. Nah, langsung saja pertanyaannya kita dipilih di graded question. Nah, kita bisa memilih mana yang pertanyaannya akan berbentuk seperti apa. Biasanya berbentuk pilihan ganda, maka yang dipilihnya yaitu multiple choice. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kita harus menyiapkan dulu beberapa pertanyaannya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Maka nanti tinggal di copy paste aja. Nah, bayangan titik R yang ditranslasikan oleh 1,3 adalah kita copy CTRL C. Kita paste ke bagian ini. Gak usah pakai nomor. Kemudian nanti alternatif penyelesaiannya atau pilihannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 pilihan atau jawaban. Nah, nantinya jawabannya yang ini 3,-2. Kita copy lagi semuanya terlebih dahulu. Kemudian paste CTRL V. Nah, kita lakukan yang sama.
kita pilih jawaban yang benar. Tadi kita lihat jawaban yang benar yaitu yang di bold, yaitu 3,-2. Maka di sininya ke sini 3,-2. Yang benarnya itu di sana. Nah, kemudian kita bisa menambahkan poin. Jika poinnya tidak akan 10, maka misalnya poinnya di sini 30 atau 25. Kemudian kita duplikat lagi untuk soal yang kedua. Nah, karena ini masih soal yang pertama, kita ganti ke soal yang kedua. Kita copy paste seperti biasa. Hilangkan angkanya. Kemudian kita copy paste pilihannya. Nah, dari pertanyaan ini jawabannya yaitu sumbu Y. Jika titik P 5,1 dicerminkan pada P min 5,1, maka sumbu refleksinya yaitu sumbu Y. Kita beri skornya yaitu 30. Oke. Kemudian kita duplikat dengan cara menekan atau mengklik kursor sebelah kanan. Duplikat. Kita pilih pertanyaan atau kita masukkan pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga ini ada gambarnya ya. Berarti kita harus memasukkan gambar. Nah, bagaimana cara memasukkan gambarnya? Kita langsung saja praktekkan. Di sini ada insert picture, masukkan. Berarti gambar yang akan dipilihnya yang mana, kita buka di download, kemudian nah yang ini. Oke, kita kasih skor 30. Nah, kita duplikat lagi dengan klik kanan, duplikat. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 kita ulangi hal yang sama dengan cara copy paste. Nomor 3 kita lihat. Ternyata nomor 3 itu ada gambarnya. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar ke soal? Kita lihat. Copy paste dulu soalnya. Tidak usah pakai nomor. Nah, di sini ada insert picture. Masukkan. Kemudian kita pilih gambar yang akan dimasukkan itu ada di mana, berarti ya, di sini saya disimpan di download, kemudian di paling bawah. Nah, yang ini. Oke. Kemudian pilihannya kita copy paste lagi. Ada 5 sama. Nah, jawaban ini yaitu yang benar adalah dilatasi. Kita kasih skornya. Tadi kita lihat. Tadi yang pertama 25, kita ubah menjadi 30. Kemudian yang kedua juga sama, 30.
Yang ketiga kita kasih skornya 25. Kemudian soal yang keempat, duplikat lagi dari soal yang ketiga. Nah, kita masukkan lagi dengan cara copy paste. Jangan lupa ininya buang karena tidak ada gambarnya. Kalau pilihannya kita lihat lagi. Ternyata pilihannya sama dengan nomor 3, jadi tidak usah dirubah. Nah, jawabannya pun sama, yaitu dilatasi. Kemudian kita kasih skor yang ini 15. Oke. Setelah itu ada result slide. Nah, jika di atas KKM berarti kita kasih ucapan selamat kamu lulus. Oke, jika tidak lulus kita kasih maaf kamu tidak lulus. Belajar lagi ya. Belajar lagi. Nah, tadi saya lupa menambahkan feedback. Jika jawaban benar, kita kasih feedback. Jawabannya benar. Kamu hebat. Jika jawabannya salah, kita kasih feedback. Maaf, jawabanmu salah. Oke, kita lakukan hal yang sama pada soal nomor 1 sampai dengan nomor 4. Jika jawaban benar dikasih feedback benar, kamu hebat. Kita lakukan copy paste saja biar gampang. Kemudian untuk jawaban yang salah, maaf, jawabanmu salah. Sampai dengan nomor 4. Nah, setelah selesai ini bacaan selamat kamu lulus. Jika telah berada di atas KKM nilainya, dia tidak lulus jika KKM-nya kurang pas. Nah, kita lihat slide view. Kita pilih tema bebas. Misalnya saya pilih tema ini. Oke, setelah itu kembali lagi ke home. Kita lihat di player untuk tampilan dari kuis yang saya buat. Ini dia tampilannya. Dia start quiz. Kita masukkan misal Alipia. Submit. Kelas 8. Nomor induk 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Misalnya ini bayangan titik R 3,-2. Kita lihat benar. Ini jawabannya Sumui. Jawabannya sama, benar. Kemudian ini dilatasi.
maka akan muncul feedback benar kamu hebat. Ke soal yang terakhir, kita coba salahkan, kita pilih rotasi. Nah, maka jawabannya seperti ini. Kemudian view result, kita lihat. Nah, jadi di sini KKM-nya ada 80 passing score-nya, dan saya mendapatkan 85, maka dinyatakan lulus. Kemudian di sini kita bisa mereview kuisnya. Kita lihat lagi jawabannya. Oke, ternyata ini jawabannya dilatasi bukan rotasi katanya. Kemudian setelah itu result, kemudian finish, berarti telah selesai. Oke, itu dia tutorial penggunaan iSpring Suite 8. Nah, selanjutnya bisa dipublish, namun di sini saya tidak mengetahui kode lisensinya, maka tutorial hanya bisa membuat tutorial menggunakan saja, tidak sampai dengan mempublish. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk